Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang berbahagia, kan berbahagia semua ya. Kalau nggak bahagia pasti nggak sampai sini. Oh ternyata di sini ada istrinya Pak Rafiq toh. Saya baru tahu mah. Iya. Pak Rafiq itu dekat sekali sama saya, Bu. Setidaknya saya merasa dekat. Ya. Ada 7 kewajiban kita. Kalau saya bikin tangga itu begini tangganya. Tangga pertama, ini dari mana ini anaknya? Dari sini ya. Tangga pertama adalah membaca. Tangga kedua mengartikan. Tangga ketiga adalah menghafalkan. Tangga keempat apa, Bu? Setelah menghafalkan baru bisa merenungkan. Setelah itu yang kelima baru istilah saya mengerjakan atau istilahnya mengamalkan. Tapi saya milih mengerjakan. Yang keenam baru mengajarkan. Itu lagu Kohati tadi mantap betul ya kan? Tuntut ilmu serta amalkan. Terus setelah itu apa? Untuk kemanusiaan terus kan ada mengajarkan juga kan? Apa tadi itu? Membina, mendidik tunas muda, pilar negara jaya. Yang ketujuh baru memperjuangkan. Membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan, baru memperjuangkan. Ini agar ibu-ibu ini, Kohati yang tadi punya lagu dahsyat itu tadi, ini semua yang belakang, jangan lupa ya. Ini membaca ya, Bu. Yang pertama membaca. Membaca ini orang Indonesia yang bisa hanya 40%. Yang benar hanya 4% dari 40% ini. Yang benar. Ya. Nanti Kohati kadang-kadang kita cek nanti. Yang benar berapa persen gitu. Nah, kemudian mengartikan. Nah, saya tanya sekarang, ini ibu-ibu ini posisi ada di mana sekarang? Posisi ada di mana? Membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan atau memperjuangkan? Membaca atau mengartikan? Mau ngapain nih? Mau membaca atau mengartikan? Mau mengartikan ini. Kalau ini mengartikan, anggap ini sudah selesai urusan membaca. Ya. Ya, padahal belum, ya kan? Padahal belum. Ya. Anggap saja aman. Yang penting sudah bisa membaca yang masuknya 40%. Jadi kira-kira kalau Kohati ini masuknya, Forhati ini masuknya 40% ini. Tapi belum yang 4%. Gitu. Rata-rata ya, rata-rata berdasarkan riset saya. Kemudian mengartikan. Posisi kita ada di sini nanti. Kita akan mengartikan. Setelah bisa mengartikan, maka ada peluang untuk menghafalkan. Walaupun nanti mungkin ya tidak banyak. Cuma ada peluang untuk menghafalkan. Ini khusus ibu-ibu. Yang psikolog tadi siapa? Bu Rafiq ya? Oh, Bu Kasyati. Ya. Nah ini nanti bisa memberikan konseling itu anak-anak yang disiksa oleh orang tuanya dengan menghafalkan Al-Quran itu. Oh ya, saya akhirnya menggunakan itu karena saya sudah kasih pengantar ya kan. Kalau ngomong begitu di depan umum saya bisa diberontak banyak orang ya kan. Menyiksa anak kok dengan menghafalkan Al-Quran gitu kan. Nah ada banyak anak yang disiksa oleh orang tuanya disuruh untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak ngerti artinya. Kalau nggak ngerti artinya kan nggak menikmati. Misalnya ada lagu bahasa Inggris, nggak tahu artinya. Gimana menikmatinya? Tapi kalau kita tahu artinya, you rise me up. Tapi kalau nggak ngerti artinya, apa itu maksudnya itu? Tapi kalau ngerti kita bisa menikmati. Seolah-olah kita sedang bersandar pada suami kita.
Kita bisa meresapi itu karena ngerti artinya. Tapi kalau nggak ngerti artinya, ya gimana mau meresapi? Al-Quran itu kalau kita resapi, waduh luar biasa. Kalau pada saat dia menceritakan tentang surga, kita gembira. Tapi kalau kita sedang membaca neraka, kita nangis. Kalau nggak ngerti artinya, mau surga, mau neraka, mau kabar gembira, kita nangis terus. Ya kan? Membaca Al-Quran sok nangis, padahal itu cerita tentang gembira, itu mungkin nangis gitu kan. Kan nggak nyambung itu kan. Mestinya kalau kita baca tentang neraka, siksaannya, surga, neraka ini udah penuh, sampai neraka itu mengatakan apakah masih ada lagi gitu. Kalau Al-Quran kan mengatakan begitu, dalam Al-Quran ada halim talati, hal mim mazid gitu. Masih bisa nggak ini ada yang mau masuk lagi itu? Apakah masih ada tambahan lagi gitu kan? Nah kita kan mikir, aduh jangan-jangan saya itu masuk neraka. Nangis akhirnya baca ayat itu. Tapi kalau nggak ngerti artinya, nggak tahu kita kapan nangis, kapan tertawa. Baca Quran kok nangis terus. Padahal ada ayat-ayat tentang surga yang itu berisi tentang tajri min tahtihal anhar, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Nanti di surga kita itu duduk seperti di hotel. Kemudian ada anak-anak muda yang berkeliling, berputar ngambil apa namanya? Gelas sudah kosong diambil, diganti, saya ganti ya Bu, gitu kan? Itu sebenarnya hotel-hotel itu niru surga sebenarnya. Setelah menghafalkan baru bisa merenungkan. Kalau sudah hafal bisa merenung Bu. Kayak tadi itu, saya hafal wal asr. Oh ini maksudnya gimana ya wal asr ini? Maksudnya gimana? Nah ini sudah saya riset ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Kalau saya tanya pada anak-anak ini semua dulu, kenapa peserta LK2 kemarin di sini saya tanya, kenapa manusia rugi? Jawabannya karena tidak memanfaatkan waktu. Padahal jawabannya sebaliknya. Karena sudah memanfaatkan waktu. Oh gitu. Tapi saya cek kemudian di YouTube, loh. Ternyata semua ustadz mengatakan begitu. Nah, yang salah berarti ustadznya, bukan santrinya. Kenapa? Perenungannya kurang mendalam. Karena perenungan itu kan membutuhkan apa? Misalnya kayak saya, dokter ilmu politik, saya ngerti ideologi-ideologi barat, saya bandingkan dengan ideologi Islam. Oh, ternyata bedanya di sini. Maka kemudian saya bisa mengartikan wal asr innal insana lafi khusr itu berdasarkan perspektif yang sangat ideologis. Beda dengan yang lain. Kira-kira begitu. Kemudian dan itu benar ya, bukan enggak benar loh. Asal beda kan belum tentu benar. Beda dan benar. Nah, kemudian ada argumentasinya dari berbagai macam tafsir. Nah kemudian setelah merenungkan benar baru bisa mengerjakan. Nah kalau kita mengerjakan salah buat apa? Ada banyak loh Bu yang pemahamannya itu salah. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Ibu-ibu pernah atau sering dengar wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Artinya gimana Bu? Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu artinya begitu. Pertanyaan saya, jadi sebaik-baik bekal itu apa? Salah. Uang, ya kan Bu? Sebaik-baik bekal ada uang. Kenapa Ibu jawab uang, Bu? Lah itu kalau ayatnya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa gimana? Jawabnya gimana? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Gimana dong? Ceritanya begini, ayat itu. Gimana Bu? Asbabun nuzulnya adalah pada zaman itu orang Yaman mau haji ke Mekah. Haji kan ke Mekah. Yaman itu agak jauh. Dari Surabaya mau ke Jakarta kan harus bawa bekal kan? Nah, orang-orang Yaman yang mau haji tadi itu kepedean. Kami ini kan tamu Allah. Masa tamu Allah nggak diurus oleh Allah? Gitu kira-kira. Maka kemudian mereka berangkat tanpa modal, istilah Indonesianya bonek istilahnya. Bonek kan itu kan? Nanti akan dicukupi oleh Allah katanya begitu. Berangkat beneran. Ternyata di tengah jalan mereka kelaparan, kehausan, akhirnya meminta-minta gitu. Meminta-minta itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena itu apa namanya? Karena itu adalah perbuatan yang bisa merendahkan diri sendiri. Misalnya gini, saya ini misalnya mau bangun ini, kemudian minta-minta pada ibu-ibu Murhati, sumbangan 10 juta, 1 juta atau 500, seikhlasnya. Saya rendah atau tinggi Bu? Wah ini gimana nasi ini kerjaannya minta-minta tiap hari kan gitu. Tapi kalau
Saya ngajak Bu Endang, ayo kita ngaji ke Monas Institute. Di situ ada gedungnya. Tadi itu sambutan Bu Endang yang selalu memfasilitasi. Gagah kan, Bu? Ya kan? Gagah sekali itu. Nah, orang yang gagah begitu, ya, gagah begitu itu adalah yang diinginkan oleh Allah. Itu takwa namanya. Orang yang tidak meminta-minta itu adalah takwa. Tapi kemudian jangan diterapkan pada junior-junior loh. Junior, jangan minta duit saya. Kamu nggak takwa. Enggak, itu nggak berlaku. Kalau junior kewajibannya adalah datang ke senior minta duit. Nah itu. Ya. Nah, ini nanti kalau dijadikan sebagai alasan kan gawat ya kan. Kalau saya minta-minta pada orang, pada teman saya, misalnya Pak Zulkifli Hasan, Sutrisno Bahir, itu nggak boleh. Itu tidak pernah saya lakukan. Kenapa? Ya itu tadi, saya tahu ada ayat ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ada orang Yaman mau haji ke Makkah, kemudian mereka tidak bawa bekal. Karena tidak bawa bekal, maka kemudian mereka keleleran di jalan. Karena keleleran di jalan dikritik oleh Allah. Kalian itu makanya kalau mau pergi haji harus bawa bekal. Sebaik-baik bekal, kalau kamu bawa bekal yang terbaik, itu adalah ketakwaan. Jadi ini kalimatnya ambigu ini, Bu. Kalau kamu bawa bekal yang terbaik, bawa bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Maksudnya gitu. Misalnya nih analognya, saya mau bikin pesantren. Saya nggak punya uang, gaya mau bikin pesantren. Akhirnya gimana? Ya tadi tuh minta sumbang. Kalau kita mau bikin sesuatu, kita harus punya uangnya dulu. Harus punya bekalnya dulu. Yang sering saya katakan pada anak-anak di sini, kayak saya ini mau perjalanan ke Rembang, itu harus punya uang yang bisa saya gunakan untuk membeli Pertalite. Kan Pertalite sekarang yang paling rendah kan. Tapi kemudian ada orang baik, ada Bu Endang tiba-tiba telepon saya, Pak Nasi saya punya uang nih, bisa digunakan untuk ini. Nah itu ibaratnya Bu Endang, Pak Nasi kalau ke Rembang itu jangan pakai Pertalite terus, mobilnya kasihan, kecepatannya cuma 100 km per jam, nih tak kasih duit gitu. Nah duitnya Bu Endang itu saya gunakan untuk beli Pertamax Turbo. Yang tadinya saya lari cuma 100 km per jam, karena dikasih duit Bu Endang, saya bisa lari 120 km per jam. Begitu. Tapi saya punya duit dulu. Jangan sampai saya nggak punya duit. Itu punya bekal. Kalau ibu-ibu haji sudah bawa uang, di sana bisa makan, minimal makan nasi padang, kemudian sudah di sana dikasih makan Raja Arab tiba-tiba datang. Kemudian dikasih makan. Kan banyak kan yang sodakoh gitu kan. Nah, gitu. Itu kita nggak dikasih ya tetap bisa haji, dikasih ya kita nikmati aja kalau mau gitu. Tapi kalau saya nggak makan sodakoh, nah gitu. Sorry ya, saya nggak makan sodakoh gitu. Bisa, boleh. Kenapa? Loh saya orang kaya kok makan sodakoh. Yang makan sodakoh adalah orang miskin. Jadi sodakoh itu orang miskin, Bu, bukan untuk orang kaya. Kalau untuk bu-bu hati ini, hati ini, kalau ada orang sodakoh jangan ikut makan. Kenapa? Nabi Muhammad itu nggak makan sodakoh, tapi makannya hadiah. Jadi kalau saya ini kepada Bu Endang, ini saya memberikan ini sebagai hadiah, bukan sodakoh. Kalau sodakoh itu saya pada santri-santri itu yang masih miskin-miskin ini, nah ini sodakoh namanya. Tapi kalau santri-santri datang kepada saya, Abah Nasi, ini hadiah. Kalau sedekah berarti saya lebih rendah dibandingkan mereka gitu. Maksudnya gitu. Itu dalam Islam begitu. Maka Nabi Muhammad itu ciri-cirinya adalah makan hadiah, tidak makan sedekah. Oke ya, sampai di sini. Berarti untuk mengerjakan ayat itu tadi, itu harus ngerti artinya dulu, harus merenungkan dulu. Merenungkan kadang-kadang harus pakai asbabun nuzulnya, kadang-kadang ayat dengan ayat. Ayat yang satu dengan ayat yang lain. Saya kasih contoh biar cepat. Ibu-ibu buka Al-Baqarah ayat 62. Nanti saya kasih pertanyaan. Al-Baqarah ayat 62 itu halaman berapa? 10 ya? 9 atau 10? Ada yang 9, ada yang 10. Sudah, Bu?
Ya, di situ ada ayat, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ujungnya saja ya. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi mereka dan mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Oke, sudah Bu? Tidak takut ya kan? Pertanyaan saya, tidak takut apa Bu? Tidak takutnya tidak takut apa? Tidak takut apa Bu? Kelaparan. Kok tahu? Dari mana? Karena dicukupi oleh Allah. Ya. Oke, apalagi? Itu referensinya dari mana Bu? Referensinya dari mana? Kok bisa menjawab bahwa tidak takut kelaparan itu gimana ceritanya? Karena kita takwa. Jadi tidak takut kelaparan jadinya. Kalau ditanya, apa hubungannya Bu? Gitu. Oke, ya. Siapa lagi yang mau jawab? Tidak takut apa? Tidak takut kekurangan. Dari mana referensinya? Nah, dari mana tuh? Ada penjelasannya di situ? Nggak ada. Itu kan pertanyaannya tidak takut ya kan? Itu di situ tidak takut, tidak bersedih hati. Pertanyaan saya tidak takut apa? Tidak takut miskin. Nah, ngarang kan? Ngarang kan? Ngarang. Ya, mentafsirkan. Makanya akhirnya orang mentafsirkan kemana-mana. Padahal Al-Quran sudah punya tafsirnya sendiri. Sekarang tafsirnya itu dipegang ya. Sekarang buka surat Toha ayat 112. Nah, nanti ibu-ibu akan punya jawaban yang sama. Kalau tadi yang jawab cuma 2. Setelah ditanya karangannya sendiri, ya kan? Nah, nanti ibu-ibu baca dulu. Kemudian pertanyaan saya ulang, jawabannya apa? Toha juz 16. Juz 16, tengah-tengah lah kira-kira, setelah surat Al-Isra. 112. Nah, itu tadinya saya juga begitu. Ini tidak takut apa sih gitu. 112, Bu. Ayat 112. Nanti biar semangat belajarnya. Kan sama itu. Tadi kan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dapat pahala mereka di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak akan takut dan tidak pula bersedih hati. Pertanyaan saya, tidak takut apa? Siapa yang sudah menemukan jawabannya Bu? Tidak takut apa? Jadi tidak takut apa Bu? Tidak takut? Nah, sekarang jawabannya sama kan? Jawabannya sama sekarang kan? Antara ibu yang satu dengan ibu yang lain lagi, semua jawabannya sama. Karena Al-Quran yang mengatakan. Mungkin jawaban itu benar, mungkin loh ya. Mungkin jawaban Bu Esmi tadi benar, mungkin jawaban Mbak Eni mungkin benar, mungkin. Tapi tidak ada referensinya dalam Al-Quran. Tapi kalau dijawab tidak takut apa? Tidak takut didolimi, tidak takut dikurangi haknya. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, beramal soleh, maka nanti kita tidak akan didolimi oleh Allah. Pahalanya itu akan diberikan kepada kita. Pasti. Itu maksudnya. Tidak takut didolimi oleh Allah. Bukan. Itu kan kira-kira begini. Nanti itu ada orang-orang yang kalau sudah beramal soleh, tapi amalnya nggak dihitung oleh Allah. Itu orang yang rugi tadi. Yang sering saya bilang ya. Jadi orang kafir itu kan iman. Iman ini Bu. Iman dan amal soleh. Amal soleh ini di sini. Saya bikin rumus yang mudah. Iman dan amal soleh itu nanti di sisi Allah itu kira-kira ya, tapi ini anaknya nggak pas banget. Untuk memudahkan aja. Itu dikalikan. Jadi kalau imannya salah berarti nilainya berapa? Dari 0 sampai 100 berapa? 0. Kayak bilnya 0 karena salah.
Maka di dalam NDP-HMI, orang beriman pada saat yang bersamaan imannya harus benar. Kalau iman salah nggak ada gunanya. Itu. Nah, dikalikan sumbangannya ke Indonesia itu 451 miliar. Sama dengan 0. Nah, ibu-ibu Forhati imannya berapa? Kalau ini diukur dibagi lah misalnya nih, membaca, mengartikan ini 100. Kalau total ini 100. Ya. Berarti ini imannya berapa kalau baru mengartikan? 100 bagi 7. 20 lah ya. 20. Imannya 20. Infaknya, amalnya berapa? Amalnya berapa? 5 juta, ya kan? 5 juta. 20 kali 5 juta berapa, Bu? 100 juta. Ini Forhati, ya kan? Bu Forhati. Bu Forhati beramal cuma 5 juta, di sisi Allah jadi 100 juta. Bil 450 juta jadi 0. Maka menjadi rugi. Kenapa rugi? Karena zulman wala hatman tadi. Hatman itu konteksnya kalau orang itu dikurangi haknya atau dihapuskan haknya bahkan malah. Maka orang kafir disebut sebagai rugi. Orang beriman disebut sebagai orang beriman disebut sebagai orang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Ini konteksnya, Bu. Dulu pas Jumatan orang khutbah. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sempat, nikmat sehat, dan terutama nikmat iman. Maksud saya, nikmat iman ini apa gitu. Nikmatnya ini apa gitu. Nah, setelah ini ketemu tadi argumentasi macam-macam, oh ternyata ini nikmatnya. Amal sedikit dibalas oleh Allah, dilipat gandakan. Ini 20 kali 5 juta, 100 juta. Nanti dilipat gandakan jadi 10. Jadi 100 juta kali 10 jadi 1 M, Bu, nanti di mata Allah itu. Amal kita yang 5 juta dilipat gandakan oleh Allah, ya dikalikan dulu tadi imannya, dilipat gandakan oleh Allah. Jadi 1 miliar. Tetapi yang tadi 450 miliar jadi 0. Maka nanti orang beriman tadi, orang yang beriman dan beramal soleh nggak takut. Kenapa? Sudah ada janji Allah bahwa nanti itu Allah akan memenuhi janjinya, pasti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Oh gitu. Maka ayatnya terus itu berulang-ulang itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti yahzanunnya ada lagi. Nanti cari tempat lain nanti. Nanti setelah ngaji ini nanti, oh maksudnya gitu ayat itu. Nah, gitu. Saya kasih contoh satu aja, biar cepat. Nanti bisa langsung masuk pada materi. Ya. 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 Lah harus begini, harus hafal. Lah makanya harus hafal. Kan saya nanya-nanya dalam diri saya bangun tidur. Ini kok ayatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ini maksudnya apa ya? Tidak takut apa? Oh iya di sana di suatu ada la yakhafu zulma wala hadma. Itu kan? Banyak ayatnya. Iya. Makanya sering saya katakan ini anak-anak sering saya bilang ini kalau anak-anak saya bilangin gitu. Saya itu kalau ngajari kalian itu seperti dorong mobil mogok, saya bilang gitu. Saya baca ayat kalian nggak nyambung, saya baca ayat kalian nggak nyambung gitu. Saya nggak siap mental, saya bilang gitu. Ya sama mereka. Ya kalau sama Ibu Furwati saya udah siap mental. Sudah malu, sudah siap mental. Lah kalau mereka nggak boleh dong, mereka itu santri, kuliahnya UIN. Lah kalau ini kan kuliahnya fakultas teknik, fakultas psikologi, ya saya siap mental dong gitu. Ya kayak ngajari anak kecil gitu kira-kira. Mental, siap mental ya, sorry ya, rasanya gitu. Kan gitu ya, dari Bu ya. Nah, tadi itu makanya membaca, kemudian baru mengartikan, baru menghafalkan. Coba ini, anaknya Mbak ini. Dia menghafalkan tapi nggak tahu artinya. Gunanya apa coba? Kalau ditanya, tidak takut apa? Dia bingung aja. Itu kira-kira. Ya, walaupun saya sudah pernah itu mengajukan itu keberatan itu kepada Profesor siapa? Komarudin Hidayat.
Waktu itu masih jadi rektor UIN. Prof, ini anak-anak banyak yang menghafalkan tapi kok nggak ngerti artinya ya? Saya bilang gitu. Prof Komar bilang begini, udah sih jangan kamu kritik. Menghafalkan itu sudah baik katanya. Sudah baik itu dia bilang gitu. Oh iya. Saya bilang, ya dalam konteks sekarang iya, tapi dalam konteks pembangunan manusia atau sumber insani pembangunan bangsa nggak bisa dibiarkan gitu, karena nanti membebani mereka saja, tidak menghasilkan inspirasi, tidak menghasilkan motivasi, tidak ada motivasi, tidak ada inspirasi, hanya menjadi beban sepanjang kehidupan. Itu adalah Al-Quran yang dihafalkan tapi tidak diartikan. Nah gitu Bu. Nah setelah membaca, mengartikan. Setelah mengartikan baru menghafalkan. Karena kalau hafal tadi bisa tahu jawabannya. Ayat ini jawabannya ini. Ayat ini jawabannya ayat ini. Jadi Al-Quran itu seperti puzzle. Ini plek. Yang tadi itu 62. Pleknya dengan Toha 112. Itu hasilnya dari kapan Bu? Saya menemukan itu. Mau tidur. Ayatnya begini ya. Belum ketemu nih. Kemudian besok bangun lagi, masih ganjel lagi. Tadi malam belum ketemu ini. Cari lagi itu. Baru ketemu. Ayat ini kok begini ya? Maksudnya gimana ini gitu. Ya. Misalnya tadinya itu. Coba ini ibu-ibu. Pakai logika. Di ayat awal-awal surat Al-Baqarah itu kan ada Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Nih, kira-kira yang bertakwa itu kalau sedunia kira-kira itu anggap saja yang sekarang sedang ngaji, yang lain anggap saja tidak bertakwa. Tapi ayat yang lain di surat Al-Baqarah 185, ini surat untuk puasa kita. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kalau hudal linnas berarti petunjuk bagi manusia. Beda enggak petunjuk bagi manusia dengan petunjuk bagi orang bertakwa? Beda kan? Bingung enggak, Bu? Yang satu mengatakan hudal linnas, yang satu mengatakan hudal lil muttaqin. Itu kontradiktif loh. Kalau petunjuk bagi semua manusia, bagi manusia berarti semua manusia maupun mau yang takwa maupun enggak takwa itu petunjuk. Tapi ini hudal lil muttaqin. Nah, cara memahaminya gimana? Ada nanti. Kalau sudah hafal 30 juz, kalau hafal minimal 20 juz baru bisa memahami ini. Jangan tanyakan dulu kalau itu. Nanti saya jawab dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nanti kan. Jadi untuk bisa memahami hudal linnas dan hudal lil muttaqin yang kelihatannya kontradiktif itu, kita minimal harus hafal 20 juz. Kalau belum menghafal 20 juz, kita nggak akan punya pertanyaan itu. Ini kok beda ya? Atau punya pertanyaan tapi nggak bisa jawab. Oke Bu? Itu fungsinya menghafalkan. Gitu. Saya sering diprotes. Masa hari gini masih harus menghafalkan? Kan ada HP gitu. HP itu nggak menjawab. Aplikasi nggak menjawab. Karena aplikasi nggak punya rasa bahasa. Yang punya rasa bahasa itu manusia. Itu bedanya aplikasi dengan rasa bahasa. Bedanya aplikasi dengan manusia adalah aplikasi punya kecepatan, punya memori, tapi nggak punya rasa bahasa. Di situ. Makanya alat ini dia nggak tahu itu. Bu Kasiati lagi kepanasan, dia nggak tahu dia. Dia menghadap sini aja, ya kan? Dia misalnya lagi kedinginan, ini muter sana. Dia akan gitu aja, nggak punya perasaan dia. Tapi kalau yang ngipasi manusia kan gini tahu dia gini nih. Oh ya diarahkan sini aja. Bedanya gitu kan antara manusia dengan mesin ya. Oke, tapi nanti juga bisa diatur. Oh kalau ada begini berarti nggak boleh itu. Misalnya nanti mungkin ditemukan sensornya. Tapi di masa yang akan datang. Setelah itu menghafalkan. Setelah menghafalkan kita baru tahu. Karena dengan menghafalkan tadi itu, kita tidak akan menjadi satu orang ateis, tidak akan terjadi karena kita sudah tahu harus beriman. Tapi juga tidak menjadi orang yang mengatakan semua agama sama, kan banyak yang bilang begitu. Kenapa? Karena sudah ada iman itu bagaimana? Iman itu harus yang benar. Kriterianya bagaimana? Satu, beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kedua,
Karena kalau beriman kepada Allah tapi juga beriman pada yang lain, itu namanya musyrik. Yang kedua, kalau dalam Al-Qur'an harus beriman kepada seluruh nabi. Mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau ada orang Tuhannya cuma satu, tapi dia beriman hanya kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa atau Nabi Adam sampai Nabi Musa, maka dia termasuk orang kafir. Orang Yahudi misalnya. Orang Yahudi itu percaya pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi dianggap sebagai kafir adalah karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Percaya kepada Nabi Adam sampai Nabi Musa, tapi tidak percaya pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa itu disalib sama mereka. Karena mereka tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah. Gitu. Apakah sudah cukup? Belum. Iman yang benar itu adalah percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, kemudian percaya kepada Nabi seluruhnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak cukup hanya dengan itu, harus mengimani bahwa Muhammad adalah utusan yang terakhir. Karena di dalam Al-Quran ada ayat, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Tadi ada disebut tadi, khotaman nabiyyin tadi ya. Khotaman nabiyyin itu bagaimana? Khotam itu artinya cincin, artinya aslinya. Cincin itu dulu fungsinya adalah untuk cap, stempel. Stempel itu untuk apa? Untuk menyegel. Ini aqua ini disegel nih Bu, kayak gini. Jadi Nabi itu kira-kira dari atas sampai bawah gitu, dari Nabi Adam kemudian sampai Nabi Muhammad disegel oleh Allah. Nggak bisa dibuka lagi. Pintu kenabiannya ditutup. Khotaman nabiyyin itu artinya adalah segel para nabi. Jadi sudah ditutup. Stempelnya wakil bupati misalnya, stempel. Itu bukti bahwa berasal dari Bu Bupati. Keputusannya ini nggak bisa dibuka lagi. Nah, itu stempel namanya. Khotaman nabiyyin artinya adalah nabi yang penutup, sudah nggak bisa dibuka lagi. Sudah nggak ada nabi baru. Jadi kalau ada orang yang percaya pada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang kafir. Gitu. Terus dan seterusnya ya. Kriterianya nanti panjang. Setelah itu baru merenungkan. Setelah merenungkan hasilnya benar. Setelah benar baru dikerjakan. Nah, kalau kita nih ibu-ibu sering kan, ini banyak yang mengadu pada saya, Pak Ustadz, itu cucu saya atau anak saya disuruh sholat tahajud kok susah ya, gitu. Ibu-ibu kalau sholat tahajud ringan apa enggak Bu? Ringan. Walaupun saya enggak ngerti artinya tapi tetap ringan. Iya, karena sudah sepuh ya kan, sudah menyadari bahwa kita itu akan mati ya kan. Betul enggak saya? Betul? Bukan karena Al-Quran itu begini-begini enggak kan? Tapi karena kita itu sudah menyadari, kayak saya ini sudah mulai menyadari, oh ternyata hidup kita itu pendek ya, ternyata mau mati. Ternyata mati itu ya sewaktu-waktu gitu. Maka kemudian sholat jadi ringan gitu, karena takut mati aja gitu. Betul? Bukan karena Al-Quran bilang begini, enggak ada itu kan. Ya. Nah coba bayangkan, yang masih muda-muda begitu suruh sholat gimana? Mereka belum menyadari bahwa mati itu dekat sekali. Mereka masih merasa sehat. Kalau saya kan sudah merasa ada asam urat, ya kan? Udah merasa bahwa oh badannya ternyata nggak sama kayak dulu. Dulu mandu LK kayak mereka ini mandu LK sampai jam 3 itu nggak apa-apa. Tapi tadi malam saya dari dari Rembang itu jam 1 sampai sini jam 5 itu udah rasanya badannya agak gemeter itu. Saya nggak pernah tidur habis subuh karena saya takut kalau tidur habis subuh itu, kata ibu saya, kalau tidur habis subuh nanti tidak barokah. Nanti rezekinya dipatok ayam bahasanya gitu kan. Saya nggak pernah tidur habis subuh sama sekali. Tapi tadi saya bilang sama istri saya, nanti ada acara Forhati jam 8. Aku mau tidur sebentar. Nanti bangunkan ya, bangunkan istri saya. Jam berapa tuh? Jam 7. Jam 7. Jam 7. Masih di sana. Nanti mandi kan 10 menit. Setengah 8. Jam setengah 8. Jam 8 kurang 15. Jam 8 kurang 15. Gitu. Baru bangun mandi lalu ke sini. Gitu. Karena apa? Karena udah beda. Rasa tubuh ini udah beda. Saya udah sering merasakan, aduh kalau mati gimana ya? Kalau mati kadang-kadang, kalau mati Monas Institute gimana ya? Gitu. Ya, sudah merasa, maka kemudian jadi bangun. Kalau jam 3 kita sudah bisa bangun karena takut mati, bukan karena sudah baca Quran banyak-banyak. Ya toh? Nanti kalau sudah baca Quran banyak-banyak, makin canggih lagi, makin ringan insya Allah. Itu. Ya kan Bu? Benar Bu? Iya. Mengerjakan. Kalau kita mengerjakan,
enak perintah anak-anak ini anak-anak ini. Karena saya disiplin, saya tepat waktu, saya bilang kalian kalau nggak disiplin nggak jadi orang sukses. Saya bilang gitu. Tapi kalau saya nggak disiplin nggak bisa bilang begitu, diketawain sama mereka. Gitu. Nah setelah mengerjakan baru mengajarkan. Nah kayak saya ini, alhamdulillah sudah nih mulai membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan sedikit-sedikit, ya kan? Kemudian nih lagi mengajar sekarang. Yang belum apa Bu? Memperjuangkan sedikit-sedikit sudah. Karena saya belum jadi pejabat politik. Nah Bu Kesi sudah. Gak tahu yang diperjuangkan apa, tapi sudah punya alat untuk memperjuangkan. Saya kan belum mempelajari yang diperjuangkan Bu Kesi apa saja. Tapi saya pernah memperjuangkan satu. Di DPR RI, di fraksi PAN, saya mengusulkan cuti hamil melahirkan menyusui selama 10 bulan. Karena selama 2 tahun ya, kok 10 bulan. 2 tahun dulu. Dan saya bilang pada ketua fraksi, Mas, kalau kita berpolitik cuma rebutan kekuasaan aja nggak berkah. Terus gimana dong? Saya dulu ngajar negara politik dan perempuan di UI. Saya baca referensi. Di Kanada ada cuti hamil melahirkan menyusui selama 19 bulan. Masa kita yang mayoritas penduduknya muslim kok nggak punya? Saya bilang gitu. Di mana lagi? Di Norwegia itu waktu itu kalau nggak salah saya baca 29 bulan. Cuti hamil melahirkan menyusui. Nah ini Forhati nanti yang memperjuangkannya kan. Terus dia bilang, gimana? Saya tanya, gimana? Berani nggak 2 tahun? Biar seperti Al-Quran, biar kita punya barokah yang banyak. Waduh, kalau 2 tahun kita dimusuhi pengusaha katanya. Betul nggak Bu? Dimusuhi pengusaha. Ini kok politisi ini tahu, Bu Kesi. Nanti kita dimusuhi pengusaha. Udah setahun aja kalau gitu, saya bilang gitu. Waduh, kalau setahun masih dimusuhi deh. Pengusaha itu masih nggak mau itu, saya bilang gitu. Karena nanti kan banyak ibu-ibu yang cuti kan, pabrik-pabrik itu, buruh-buruh itu. Maka kemudian dia bilang, bagaimana kalau 9 bulan saja? Kamu bisa nggak mencarikan argumentasi yang seolah-olah rasional gitu. Oke, saya bikinkan. Saya kan tahu bahwa orang yang hamil 6 bulan bisa melahirkan, anaknya prematur. Berarti umur 6 bulan harus sudah dikasih cuti. Tapi kalau benar-benar lahirnya 9 bulan, berarti sudah kepakai 3 bulan. Nah, setelah melahirkan harus ngasih ASI eksklusif selama 6 bulan. 3 tambah 6 sama dengan 9. Gitu. Ini yang saya perjuangkan. Tahun 2012 akhir bisa dibuka di Google. Fraksi PAN cuti hamil gitu. Nanti muncul namanya Catur Septo Edi. Itu argumentasi saya. Saya bisa klaim itu, ya. Karena saya takut-takutin itu. Nah, 9 bulan itu. Ibu-ibu jangan bilang, "Gimana ini Pak Nasih ini? Wong Al-Qur'an 2 tahun kok bilangnya kok cuma 9 bulan." Itu namanya perjuangan. Gimana? Wong sekarang adanya cuma 3 bulan. Artinya kalau saya memperjuangkan 6 bulan itu sudah naik 3 bulan. Ini sudah 9 bulan saya perjuangkan. Pikiran saya, nanti kalau disetujui, nanti tahun depan bisa saya naikkan lagi. Jadi setahun. Nanti kalau sudah bagus, orang sudah mulai ngerti, ternyata susu itu penting bagi anak-anak. 2 tahun. 3 tahun. Nah gitu, 30 bulan. Kalau dalam Al-Quran ada 2 tahun, ada 30 bulan Bu. Yang paling mantap berarti 30 bulan aslinya. Nah ini memperjuangkannya lewat apa? Politik. Itu. Jadi kalau cuma mengajar ini kan, mengajar ini gimana? Kita, ayo Bu, kita ngaji. Oke, kita undang semua Forhati. Bu Endang sampai telepon saya, Pak Ustadz, ini gimana? Forhati banyak, tapi yang daftar cuma 23. Jangankan 23, 2 aja kita jalankan. Saya bilang gitu. Ya artinya apa? Artinya kalau kita tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuasaan, nggak mampu untuk maksa orang. Bu Endang mau maksa orang, ya nggak bisa. Nanti dimarahi sama orang. Memangnya kamu kasih makan saya, kan gitu ya? Ya. Tapi kalau kekuasaan Bu, bikin undang-undang, Bu Kesi kalau bikin perda, orang sak Kendal itu harus ikut Bu Kesi. Suka nggak suka. Orang yang pakai motor di jalan harus pakai helm. Suka nggak suka. Dipaksa. Itu memperjuangkan Islam itu begitu. Pakai ini. Pakai politik. Maka politik itu penting. Maka ibu-ibu Forhati jangan ikut-ikutan orang-orang Kahmi juga yang biasa mengatakan jangan politik aja. Ya kalau jangan politik aja benar. Tapi jangan berpolitik itu salah. Nah ini kalau perlu ya ibu-ibu ya berpolitik juga gitu kan. Berpolitik ini memperjuangkan.
Ini sedikit sudah ya. Nah, sekarang ada banyak orang yang sudah mengajarkan, tapi mengartikan belum. Terutama ini yang anak kecil-kecil tadi itu sudah menghafalkan, tapi mengartikan belum. Coba bayangkan ada orang naik tangga, ada satu anak tangga yang dilewati, gimana? Ya kejeblos jatuh dia, oh gitu. Kalau kesini pasti kakinya masalah tuh, nah, pasti sakit. Anak yang menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya, ya dia terbebani. Oke ya Bu, sampai di sini ya. Bisa ditangkap ya ini ya maksudnya. Nah karena itu saya selalu menawarkan, karena saya sudah merasakan dulu ketika SMP saya disuruh menghafalkan Al-Quran oleh bapak saya, karena bapak saya hafal Al-Quran, ibu saya hafal Al-Quran. Saya diminta, hafalin Quran dong gitu. Saya ulang-ulang itu, cuma sampai halaman itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Sampai situ melorot lagi, ngulang lagi, sampai situ lagi melorot lagi gitu kan. Itu karena apa? Karena nggak ngerti artinya. Itu SD, SMP kelas 1 kira-kira begitu. Nah setelah SMA kelas 1 saya ngerti artinya. Nah grafiknya tadi begini. Kalau yang tadinya begini tadi grafiknya ini 30 di sini 1 2 3 ya. Itu grafiknya cuma begini aja. Nih begini. Gak pernah sampai ini 30 kan di sini nih. Mestinya di sini nih. Mestinya begini. Tapi ini begini aja. Ya seperti ibu-ibu lah kira-kira. Ya kan? Begini aja gak naik-naik ya kan? Nah itu karena apa? Karena ini nggak dilewati, mengartikannya ini nggak dilewati. Makanya mengartikannya ini nggak dijalankan ya, nggak dilewati. Mengartikan ini nggak dijalankan, maka jadi grafiknya begini. Kalau mengartikan dilakukan, kemungkinan kalau mau serius di sini. Cuma masalahnya begini, saya sudah berkali-kali uji coba. Ibu pokoknya udah dewasa, katanya mau belajar, tapi nanti apa namanya? Pada saat menghadapi sesuatu yang menurut mereka susah, itu mundur atau udah diem, udah nggak belajar lagi. Padahal tadi kohati tadi apa? Ada tabah, tabah apa tadi kata tabah itu? Tabahlah apa? Tabahlah wahai HMI Wati, harapan bangsa harus tabah. Ini menjalani ini tabah Bu, harus tabah. Kalau nggak tabah, udah pasti jatuh lagi. Gitu. Harus tabah. Oke, pelan-pelan nggak apa-apa. Saya akan sabar pokoknya. Ya. Nanti setelah ini kita akan punya WA group. Ibu nanti akan dilatih. Latihan tiap hari. Tapi tiap hari ya. Pokoknya tiap hari harus istiqomah. Yang kosong pada saat habis subuh misalnya. Habis subuh ibu-ibu latihan. Nanti di store. Ditaruh di WA group. Nah nanti saya koreksi, yang salah yang mana. Nanti yang salah diulang lagi. Gitu. Nah nanti ibu-ibu mencatat, butuh ini menghafal yang ini butuh berapa. Gitu. Nah sekarang saya tunjukkan nih sekarang. Ibu-ibu ini silakan pegang yang ada warna merah. Saya tak duduk nih biar